Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Hamdi, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Evaluasi Diagnosis Kesulitan Belajar. Saya Reno Fitari Putra, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Jambi dengan NIM A1E123008 angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pada mata kuliah Evaluasi Diagnosis Kesulitan Belajar yang terdapat pada materi intervensi dini yang ada dalam buku Evaluasi Diagnosis Kesulitan Belajar. Nah, pada materi kali ini akan ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama, anak yang berisiko mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, ada hakikat identifikasi dan intervensi dini. Yang ketiga, ada sistem pelayanan identifikasi dan intervensi dini. Selanjutnya yang keempat, model program intervensi dini. Nah, baiklah, yang pertama adalah anak yang berisiko mengalami kesulitan intervensi dini. Nah, seorang anak yang berisiko mengalami kesulitan ini harus dilakukannya intervensi dini sejak dini. Kenapa dilakukannya intervensi dini? Guna untuk mencegah terjadinya kesulitan belajar di masa yang akan datang. Kegiatan ini dilakukannya identifikasi pada saat masa prasekolah. Dilakukannya untuk mengetahui potensi-potensi yang dapat mempengaruhi anak tersebut untuk terjadinya kesulitan belajar. Banyak sekali faktor-faktor yang menghambat ataupun faktor-faktor yang menjadi kesulitan belajar tersebut. Yang salah satunya adalah faktor perkembangan. Faktor perkembangan ini dapat merupakan perkembangan motorik seorang anak, terus juga ada perkembangan bahasa dalam segi anak itu berbicara, anak itu mengeja kata-kata atau memahami perkataan orang lain. Terus juga ada faktor emosional, perkembangan emosional yang dimana anak tersebut sulit untuk mengungkapkan jati dirinya kepada orang lain. Yang kedua, adanya faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini dapat berupa kesehatan baik itu fisik, terus mungkin ada penyakit bawaan yang dibawa oleh orang tuanya atau genetiknya gitu. Yang selanjutnya adalah pengalaman traumatik. Nah, pengalaman traumatik ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar pada anak. Pengalaman traumatik ini dapat seperti kecelakaan. Pada contohnya misalnya sebelum dia masuk ke jenjang sekolah, dia pernah mengalami kecelakaan bersama orang tuanya atau orang lain. Nah, itu akan menimbulkan traumatik tersendiri yang membuat adanya kesulitan belajar pada anak tersebut di masa yang akan datang. Terus juga ada resiko-resiko yang dihadapi oleh anak. Nah, resiko yang pertama itu adalah resiko biologis. Risiko biologis ini dapat terjadi karena genetik orang tua yang diturunkan kepada anaknya. Terus juga ada anak yang terlahir prematur juga menjadi risiko biologis. Kenapa terhambatnya anak tersebut untuk memahami materi, terhambatnya anak tersebut untuk dapat belajar dengan normal, itu juga menjadi faktor penyebab kesulitan belajar. Selanjutnya adalah resiko lingkungan. Resiko lingkungan adalah kehidupan sosial seorang anak tersebut. Dalam dia bergaul dengan teman-temannya, dalam dia berinteraksi dengan teman-temannya, dan juga baik itu lingkungan pribadinya, keluarga contohnya, ataupun lingkungannya yang ada di masyarakat. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua tadi, yaitu hakikat identifikasi dan intervensi dini. Intervensi dini ini adalah penanganan kesulitan belajar prasekolah. Jadi dilakukannya lah penanganan supaya anak tersebut dapat diupayakan terhindar dari yang namanya kesulitan belajar. Untuk identifikasi ini tersebut dapat dilakukan dengan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, menjalin hubungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi kita sebagai praktisi BK, kita bisa melakukan pendekatan lebih lanjut dengan masyarakat sekitar, baik itu dengan warga sekitar, dengan lingkungan RT, RW dan sejenisnya. Terus kita melaksanakan identifikasi. Melaksanakan identifikasi ini kita memberikan pemahaman, kita memberikan sampel ataupun objek untuk kita lakukan intervensi dini ini. Yang ketiga adalah menegakkan diagnosis. Kita membuat diagnosis tertentu supaya kita mengetahui apa saja yang menjadi penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, merancang program intervensi. Nah, setelah kita mengetahui karena diagnosis tersebut, kita mengetahui apa saja penyebab-penyebab kesulitan belajar, kita buatlah program intervensi dini
supaya kita bisa implementasikan kepada warga-warga sekitar. Yang kelima, kita melaksanakan intervensi dini. Kita lakukanlah intervensi dini secara berkala dengan warga-warga sekitar, dengan anak-anak mereka, supaya kita mengetahui nanti hasilnya. Karena di akhir kita akan melakukan evaluasi program intervensi dini. Supaya evaluasi ini berguna untuk mengetahui apa saja penyebab ataupun kekurangan ataupun kelebihan dari kegiatan ini yang dilakukan. Yang materi yang ketiga adalah sistem pelayanan identifikasi dan intervensi dini. Pelayanan ini ada 4 macam. Yang pertama adalah pelayanan di rumah. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan pelayanan di rumah, dengan cara kita mengunjungi rumah warga sekitar, dengan cara kita menemui anaknya dan juga orang tuanya. Terus adanya pelayanan terintegrasi. Ini diberikannya pemahaman lebih luas lagi, lebih mencakup umum lagi pada warga-warga sekitar. Terus adanya pelayanan di pusat identifikasi dan intervensi. Nah, pelayanan ini terkhusus di pusat tertentu, misalnya kita membuat tempat untuk melakukan intervensi dini. Nah, jadi kita memberikan pelayanannya langsung di sana. Tempat pelayanan gabungan. Di sini kita membuatnya jadwal gabungan kepada masyarakat sekitar supaya kita mengetahui bagaimana cara kita memberikan pelayanan-pelayanan tersebut. Yang keempat adalah model program intervensi dini. Nah, model ini ada 7 aktivitas. Aktivitas pertama adalah keterampilan monolog dari diri sendiri dan konsep diri. Nah, kita harus mengetahui bagaimana cara seorang anak tersebut untuk dia mengungkapkan dirinya, cara dia untuk berbicara, cara dia untuk mengetahui jati diri dia. Yang selanjutnya adalah aktivitas motorik kasar. Di sini kita harus mengetahui cara motorik kasar ini seperti dia bergerak, dia melompat, itu dalam gerakan-gerakan aktivitas sehari-hari, dia berjalan, berlari, itu adalah motorik kasar. Terus yang selanjutnya adalah aktivitas motorik halus, yang dimana seperti dia menggerakkan jari, dia menoleh ke kanan ke kiri, itu juga merupakan motorik halus. Dia menggerakkan tubuhnya tanpa adanya gangguan-gangguan. Itu adalah aktivitas komunikasi, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman sejawatnya ataupun dengan orang yang lebih tua. Terus adalah aktivitas visual, cara dia melihat apa yang ada di hadapannya, apa yang diberikan oleh orang lain, visual-visual tertentu yang dapat dia tangkap ke dalam otaknya sehingga dia dapat ungkapkan itu melalui kata-kata ataupun gerak tubuh. Selanjutnya adalah aktivitas auditori. Ini mencakup dengan cara dia mendengar, cara dia memahami kata-kata melalui gelombang suara yang ditangkap melalui telinganya, yang nanti akan tersimpan melalui otaknya, nanti akan dapat diolah dan dipahami kembali dan dapat dia sebutkan melalui kata-kata ataupun dia peragakan melalui gerak tubuh. Apabila adanya gangguan pada auditorinya, maka dapat mempengaruhi kesulitan belajar. Yang selanjutnya adalah aktivitas kognitif dan sosial. Ini mempengaruhi kehidupan dia sehari-hari. Apakah dia mengalami permasalahan dalam kehidupannya ataupun dia tidak mengalami permasalahan. Nah, jadi ada 4 tadi materi yang kita bahas. Yang pertama adalah anak yang berisiko mengalami kesulitan belajar. Terus adanya hakikat identifikasi dan intervensi dini. Terus juga ada sistem pelayanan identifikasi dan intervensi dini. Dan yang keempat tadi adalah model program intervensi dini. Dari materi keempat tadi dapat saya simpulkan bahwasanya kegiatan intervensi dini ini sangatlah positif karena kita dapat mengetahui apakah kita dapat mencegah terjadinya potensi kesulitan belajar di masa yang akan datang pada anak-anak. Jadi kegiatan ini dapat dilakukan secara berkala, dapat dilakukan secara efektif juga karena dapat dilakukan baik dalam perorangan ataupun dengan masyarakat sekitar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.